ternyata dia menegaskan apa yang dihasilkan oleh si Athanasius. Athanasius itu dia mengembangkan teologinya dari Tertullianus. Itu penafsiran. Ini Bukan orang apa yang ngomong ada di dalam kitab apa, suci. saya menyinggung Athanasius Dengar tadi, dia dulu, dengar dulu. kita Nggak apa-apa, Bang Justin. konsili itu Tenang, pengakuan tenang, iman, tenang. mengutip ayat Alkitab. Tenang, bro, Waduh, tenang, kemampuan tenang. nalarmu dalam Nggak apa-apa, Cuma Bang punya Justin. Kita lihat dulu. dong. Saya tidak Kamu mau ngomong, berargumen nanti seperti kamu itu. kritik. Nanti Ya, 2 menit Bang Totsuka. 2 menit Bang Totsuka, silakan. Tadi dia bilang menegaskan ulang. Padahal Athanasius dia berangkat dari apa yang sudah dihasilkan oleh Tertullianus. Bukan apa yang dihasilkan oleh para rasul pada umumnya. Langsung gitu. Jadi dia itu ketika dia bilang, Tertullianus, saya bahas konsili kok Athanasius iya sih? konsili itu kan dihasilkan kan begini ya. Athanasius itu apa yang disampaikan itu kan itu beranjak dari apa yang telah dikeluarkan oleh Tertullianus. Kan konsili Dia Bang Totsuka, 325, 381 Bang nggak Totsuka ada jangan konsili, kembali, nggak ada jangan Athanasius. kembalikan nama-nama dulu. Bro Totsuka jangan kembalikan nama-nama dulu, kembali kepada substansi pembahasan dulu. Bang Oke. Totsuka. Ya, substansi ya. Jadi tadi saya udah jelaskan awalnya begini. Jadi kita kan mau mengacu pada kitab suci sebagai parameter uji kan. Untuk Pada menguji premis konsepsinya kita. tadi Oh, parameter, Tadi kan, postulat. gua Kamu sudah- Pak postulat tidak? Aduh, lu nggak usah ngomong itu nggak premis jelas. yang aduh. Lah, Bro, sabar kamu dulu nih paham? ada Aduh, Zulkifli. jelasin lah Kiki. Halo Bro Zuma. Gini, Assalamualaikum. Halo teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi selamat diskusi sore. kekristenan. Iya kita Gini. nyimak aja. Siap. oke. Ya, Bro Totsuka, Jadi- tadi kan makanya gua kejar Bang Justin ini bahwa dia sepakat nggak bahwa keberadaan itu satu. Oke, dia sepakat nggak pada keapaan itu 3. Oke, nah Bang Totsuka tidak perlu menyebut nama-nama apa yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh itu karena kebenaran bukan pada tokoh-tokoh, kebenaran bukan pada bukan. teks-teks, tapi pada argumentasinya. Nah, yang Bang Betul Totsuka sekali. kritik dari argumentasi itu posisinya di mana? Betul sekali. Tadi kan dia sempat mengucapkan bahwa ada konsili kan. Saya juga mengkritik keseluruhan yang dia ngomong kan. Konsili itu menegaskan apa yang sudah ada. Kan dia bilang begitu tadi. Makanya saya Nah, iya kritik itu. kita ke substansi, hasil dari substansi konsili, apa yang Bang Totsuka kritisi hasilnya? Iya, hasilnya kan Maksudnya- ngaco tuh kan. Iya, ngaconya di mana? Konsili maksudmu Kalau- konsili dari- 325 itu ngaco, Gini, Arius gini. bukan bidat. Ngaco itu begini. Ngaco itu begini. Kitab suci itu nggak pernah bilang, ya, nggak pernah bilang tres personae una substantia discreti non seprate, nggak ada itu Lu jangan bahas Tertullianus. dia bilang Kita discreti. bahas hasil konsili Gini, 325. Ini orang ngawur nih, Kiki. tenang bro, Nggak tenang, apa-apa Bang Justin. tenang. Nggak apa-apa, biar Tenang. dulu. Bang Totsuka Kamu pelan-pelan. silakan Habis. menegaskan, Silakan Bang Totsuka. menegaskan apa yang sudah ada. Sekarang saya nanya, kalau lu bilang menegaskan apa yang sudah ada, ternyata apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gereja melalui konsili itu tidak ada yang kamu bilang itu pada mulanya nggak ada itu barang. Nah, Lalu, Bang Justin, gue Bapak- izin ini wakili tadi kan gue tangkap poinnya Bang Justin nih. Nah, gue bicara pada Bro Totsuka, gue bicara dalam perspektif gue bukan kekristenan. Nah, Bang Totsuka, kalau misalkan dibilang Tuhan itu satu, Bang Totsuka sepakat berarti pada keberadaannya dia satu, Iya, satu. pada keapaannya dia 3. Iya, cara keberadaannya 3 yang dinyatakan oleh kitab suci ya. Nah, gue mau koreksi itu cara keberadaan adalah keapaan secara bahasa, apa Keapaan? esensinya. Oke, digunakan bahasa itu boleh. Ya. Nah, pada Tidak level itu sadar sudah jadi clear Tritunggal apa dia. apa yang Totsuka bilang, apa yang Justin bilang sama, clear. Nah, itu kan Makanya saya bilang itu apa saya Kiki? bilang, Dia dia tidak ini- paham apa dia yang ini kan- kamu jelaskan. Udah. Gini. Enggak, ini kalau kita bicara Kalau ranah saya konsepsi nanya. itu sudah sama, cuma pada ranah sentimen berbeda. Silakan didamaikan. Makanya Nah, saya oke, jadi jelaskannya gini, bro. begini. Ini waktu saya. Sudah kepanjangan kayak Loh, gini. Nggak, Bang Kan Totsuka. saya belum ngomong habis. Bang Totsuka nggak apa-apa, gantian dulu sebentar, Bang Justin dulu 1 menit. Silakan Bang Justin. Ya satu menit lah, saya nggak perlu panjang-panjang karena nggak nyambung dari tadi. Makanya begini, lari-lari terus. Jadi kayak gini ya. Pertama ya, dia tidak paham apa itu bapak-bapak gereja. Itu ada ilmunya, ada ke caranya, mekanismenya, patrologi.
Tidak semua orang disebut bapak gereja. Ada uji kompetensinya lah di situ lah. Ada fit and Di proper dalam test di antara konsili, bapak-bapak gereja. iya Gitu maksudnya. konsili, iya konsili itu tidak sedang. Ini meetingnya bapak-bapak gereja. Di dalam gereja itu ada jabatan, ada uskup, episkop, itu ada diaken, presbiter dan lain-lain. Dan ada pusat-pusat keuskupan di Antioquia, Yerusalem, kemudian di mana lagi gitu ya, Alexandria misalnya. Dan ada keuskupan yang sifatnya kecil. Nah, ini kita nggak bahas bapak-bapak gereja. Kalau kita bahas konsili terkaitnya dengan penjagaan dogma yang tadi koheren ya, bahasa kita koheren. Itu gereja selalu konsensus. Makanya konsili itu 100 tahun, bisa 100 tahun, 80 tahun, bisa 200 tahun. Kenapa? Karena susah, harus konsensus. Nggak bisa atas nama satu pribadi, tidak bisa satu orang. Nah, Tapi Bang Justin di situ ketika, juga harus bersepakat bahwa konsili itu adalah proses tafsir dari teks-teks yang ada. Itu nggak bisa dibilang tidak. ya memang gini, karena kan dinamika gnostisisme itu kan berkembang di luar Kristen maupun di dalam. Ya maksudnya Bagaimana filsafat itu juga berkembang. sebagus apapun Iya. logika bapak-bapak gereja, tetap mereka bukan pribadi suci. Artinya butuh wilayah penalaran, Gini butuh ya, membangun saya silogisme juga dalam gini, bro. konsili, ya kan? Betul, saya coba bro Kiki catat kata-kata saya. Ortodoksi atau ajaran kekristenan bahkan tidak lebih cepat dari gnostisisme. Gnostisisme sudah berkembang lebih dulu dari kekristenan. Kenapa? Karena Gnostisisme bisa berdiri di atas nama satu orang, satu kelompok. Mereka bisa berfilsafat dan sebagainya menggunakan objek yang sama. Sedangkan gereja tidak bisa satu orang konsensus karena gereja itu komunal. Nah, tantangannya di sini, tetapi para rasul memberikan catatan-catatan dan pengajaran-pengajaran kepada seluruh gereja ketika mereka mempertanyakan, ini kok ada yang memberitakan Yesus seperti ini, seperti itu, katanya seperti ini, katanya seperti itu. Makanya mulai ditulis berapa puluh tahun setelah itu, misalnya Markus, Lukas bahkan melakukan penyelidikan supaya apa? Jangan memberitakan Yesus yang lain dan seterusnya, Injil yang lain. Jadi Ya kan, ada pola Bro di Justin sini. maksud bahwa lokus para otoritatif bapak-bapak gereja adalah tafsir yang bisa dijadikan acuan atau menjadi postulat bagi kekristenan. Nah, tapi di sini Bang Totsuka tidak bersepakat atas itu, bahwa boleh dong ada tafsir Bukan alternatif itu, bro. atau tafsir Bukan. progresif. Nggak bisa. Ini bukan Gua masalah tangkapnya tadi tafsiran. gitu. Makanya ya oke. Ini makanya tadi saya bilang, apakah konsili ini merubah postulat? Tidak. Kalau kita baca keputusan konsili yang termuat di dalam pengakuan iman, itu semuanya berisi ayat Alkitab, bukan berisi tafsir. Bukan berisi penafsiran. Substansi ayat Alkitab di situ. Aku percaya pada Allah yang esa, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Itu dirangkai. Misalnya sama dengan di Islam itu ada ya. Satu kalimat syahadat dirangkai dari 2 ayat misalnya. Nah, jadi tetapi dalam proses penegasan itu setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya, pemahaman dan sebagainya. Mengapa? Karena di dalam kekristenan diberikan ruang untuk berbeda. Karena di dalam tradisi Yahudi sejak semula ada yang disebut dengan gemara, berbantah-bantahan. Bisa asal datanya akurat, kuat. Keniscayaan, justru naturalisme ini mampu menjaga kesupranaturan pewahyuan di dalam kekristenan. Nah, kami gereja tidak pada posisi membuat ajaran yang baru. Maka dari itu, skisma perpecahan sebesar apapun tetap bisa disatukan dalam apa? Dalam mazhab tadi. 3 yang satu, Allah, firman-Nya dan rohnya yang berimanen, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Skisma antara Katolik dengan Protestan seperti apa, tapi tidak sampai berani merubah dasar yang ini. Jadi kalau kalau Daniel Hanning, Anda itu menentang konsili, artinya hasil keputusan konsili 325 yang mengatakan pernah ada masanya Allah tidak berfirman, firman itu ciptaan, artinya Anda pro terhadap itu, padahal Anda menentang itu. Anda kan pro kepada Sabellianisme. Yang kacau itu, bro. Itu silogisme yang kacau. Bang Justin. Oh, silogisme. Bang Justin, gue mau nyampein kegelisahannya Bang Totsuka tuh bukan di tafsir itunya, Bang Justin, tapi bukan begini, konsili, dia menentang konsili. Dia menentang konsili. Begini, Coba Justin, tanya lagi. Pelan-pelan Bang Justin. Jadi begini, bahwa kekristenan itu tidak harus karena di tangan bapak-bapak gereja saja, tidak harus karena jenjang pendidikan saja. Jangan tapi bapak-bapak gereja, orang bisa. Anda yang miss, bro. Ini bukan bapak-bapak gereja. Pembahasan bapak-bapak gereja itu beda, patrologi bukan konsili. Konsili itu objektifnya adalah melawan pengajaran sesat yang menyimpang.
Tadi kan saya Ya, sudah Bapak bilang gereja maksud gue tidak. itu artinya orang yang menjadi peserta Bukan. dalam konsili gitu. Peserta konsili Bukan, siapa aja? salah. Nah, Peserta kan tadi saya konsili sudah siapa sampaikan aja? ada tiga jabatan yang Hmm. official, yang resmi, ada episkop, diaken, presbiter, itu tidak semuanya boleh ikut. Tidak boleh. Satu uskup pemimpin gereja lokal maupun yang besar diutus atau bisa mengutus wakilnya atau bisa memberikan surat berisi pendapat. Jadi bukan bapak-bapak gereja, istilah bapak-bapak gereja itu untuk orang-orang yang dianggap berjasa. Jadi setelah zaman para rasul ada yang disebut dengan bapak apostolik. Misalnya Iya Bang Ignatius, Justin, Irenaeus. begini bahwa para Ada bapak peserta gereja. konsili itu kan menjadi standar otoritas bagi kekristenan menurut Bang Justin. Menurut Bang Totsuka Bukan. tidak harus begitu. Itu bedanya. Bukan, Bro. Bukan Nggak paham itu, bro. pesertanya. Bilang ke seribu Jadi kali gini, pun dia nggak akan paham. konsili itu cara berkonsensus karena koherenitas itu harus dijaga, kesinambungan itu. Karena kekristenan tidak Iya, berdiri pada supaya satu tetap pada orang. posisi otoritatifnya kan. Iya, harus Inilah tidak boleh. manusia otoritatif. Nah, itu yang mau digugat sama Bang Totsuka bahwa contoh-contoh Dia nggak ya paham, di bro. keislaman. Tidak harus dong di Dia keislaman nggak ini paham yang itu, berhak bro. menafsirkan Al-Quran itu harus kiai, harus habib, harus para ulama. Artinya setiap orang yang berakal sehat harusnya bisa menafsirkan itu. Ya, Gua tangkapnya begitu, kami Bang tidak Totsuka. heran. Makanya di Islam juga banyak firqah, banyak mazhab. Kami paham itu. betul. Kalau di kekristenan tidak bisa karena postulatnya 2 Korintus 11 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 8-9 itu tidak boleh. Sanatnya harus Harusnya kepada para ayat itu rasul. loh, harusnya ayat itu kamu jadikan pedang bermata dua, Dok. Ayat itu Bang diuji Totsuka, juga Bang- pada Bang- dirimu. Jangan kamu Bang Totsuka bisa Jangan kamu menerima pakai ini nggak? ayat Asas itu. kompetensi gini, Bang. bahwa kita harus Dia kembali pakai kepada ayat orang yang itu lebih tadi. berilmu. Nggak bisa. Bang Itu Totsuka yang saya bisa bilang terima nggak feodalistik. postulat itu bahwa kita Nggak, harus nggak kembali bisa. kepada orang yang punya ilmu. Makanya Bro Kiki dia tidak paham postulat apa, Bro, sampai nungging Kak sore ini juga Nggak, ini dia nggak pelan-pelan. akan paham. Dengar nggak? Bang Totsuka, Suara saya- misalnya gua bicara Halo? komputer, Bang Totsuka seorang petani, boleh nggak gua lebih menyampaikan ilmu komputer kepada Totsuka daripada Totsuka itu sendiri? Saat gua terdidik secara ilmu komputer, boleh nggak gua bicara komputer ke lu? Suara saya kedengaran nggak? Halo? Kedengaran ada? Halo? Ya, suara saya kedengaran kan? Kedengaran meskipun ada Ada keraguan. aman. Jadi ini yang saya bilang, cara berpikir feudalistik itu yang kayak begitu, bro. Jadi kebenaran itu, bahkan di zaman itu, jemaat itu nggak boleh pegang kitab suci. Bayangkan, bro. Lu bayangkan itu. Nggak boleh membahas kitab Nggak, suci. begini. Yang Itu boleh kan memegang kitab basisnya suci itu sejarah. adalah Kita kembali kepada ini konsep-konsepnya dulu, konsep dasarnya bahwa sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Sepakat nggak, Totsuka? saya nggak sepakat. Masa Kenapa dia, nggak sepakat? Benar Bang Justin. Masa dia Kenapa tidak sendiri aja bersepakat yang- bahwa karena kita begini, harus menyerahkan dia sesuatu kepada berarti, yang pakar? berarti dia mengklaim dirinya aja yang punya rasionalitas gitu. Orang lain nggak punya, jadi orang lain nggak Kok boleh membahas itu. dirinya? Itu kan ngaco tuh. Oh dirinya saya tidak mengatakan ini dari saya, iya ini dong. dari hasil yang sudah berproses. Kamu mengatakan Kok dirinya? gini. Kamu mengatakan yang lain Bentar, Kalau itu bentar. nggak kamu mau, berhak kalau kamu melakukan. gini, kalau kamu mau melawan, kamu panggil Doraemon, kamu ke kantor ajaib, kamu kembali ke masa lalu. Gini, kamu tenang dulu, belajar lagi. Saya Gak bilang apa Bang kenapa Justin. gitu. Kasih Bang Totsuka, Gini. kasih waktu 1 menit. Ya, Bang Totsuka silakan. Saya bilang begini, saya mulai dulu dari awal sebelum saya ini. Saya bilang bahwa di zaman itu memang zaman patristik. Zaman patristik itu tidak terlepas dari cara berpikir feodalistik tadi. Jadi orang itu dia itu akan dia hanya memakai kitab suci sebagai apa ya, alat untuk melegitimasi Jelaskan ajarannya. koherentisme kok feodalistik. Jadi, Gak apa-apa, koheren, kasih waktu kamu dulu, paham Bang Justin. koheren Silakan. tidak? Aduh, capek saya ngejelasin. Bang Justin kasih waktu Tunggu dulu ke dulu, Bang Totsuka. Bos 1 Besar. menit aja. 1 menit Bang Totsuka. Bos Silakan. besar, tunggu dulu. Halo, Saya sorry, debat sama kedengaran, Bang Bang? Zuma lah. Bang Zuma aja nih orang repot Halo? ini. Nggak Saya kedengeran, Bang? Bro. Turun aja, turun, nggak kedengeran. Kedengaran Oke, kok. kedengaran ya. Ya 1 menit. Silakan. Oke. Iya, Kak. Jadi begini ya, saya urut dulu supaya dia otaknya jangan kelingkar ya. Tadi Ya, yang saya dengan 1 bilang menit harus koherensi itu harus bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, berarti orang ini sudah membatalkan yang dia bilang logis, yang rasional itu udah batal gitu.
Artinya apa? Karena memang dalam cara bapak-bapak gereja itu ya membuat kebijakan itu memang dengan cara yang anarkis saya bilang. Dia membidatkan orang, akhirnya orang yang dibidatkan itu akhirnya menjadi ketakutan kan untuk melawan kembali. Karena ini sudah Nah, gue mau kembali ke sesuatu yang lebih sederhana, Bang Tosuka. Hasil konsili itu, sebentar bro, Kiki, ini sesuatu pada fitnah. ahlinya. Hasil konsili ini mengekskomunikasi, tidak boleh berkeripat, tapi tidak membunuh, tidak melarang kebebasannya. Ini orang ngawur lagi. Kok jadi ketakutan? Lu kenapa nggak boleh? Lu melarang orang nggak boleh berbicara. Itu sama aja kan persekusi kan? Loh, lu melarang orang boleh berbicara, tetapi jangan boleh berbicara. Silakan dirikan agama lain. Kayak Islam ini loh. Islam tidak pernah dikonsilikan oleh gereja karena pada posisi di luar. Gini, kalau you bilang iman you itu adalah kebenaran, you nggak takut diuji, itu maksudnya. Berani siap diuji, dipertanggungjawabkan, harusnya begitu. Tapi ini dia, tapi dia sudah jelas postulatnya. Turut asas kompetensi itu wajib dalam logika, Bang Tosuka. Turut asas kompetensi itu wajib. Turut asas kompetensi itu wajib dalam berpikir bahwa orang yang ahli lendang dia yang bisa benar lendang, orang yang ahli genteng dia yang bisa benar genteng, orang yang ahli las dia yang bisa ngelas gitu. Oke, saya jawab. Tadi Bro Kiki itu senang mengutip dari Ibnu Rusyid, Imam Al-Ghazali supaya tidak menjadi. Saya jawab. Aduh, ini orang kok kebanyakan bicara. Saya mau jawab belum dulu. level lah. Yang tadi Bro Kiki tanyakan itu, yang Bro tadi tanyakan itu Bro Kiki tanyakan, apakah orang yang ahli dulu yang boleh? Iya, kalau dia bilang dia ahli kan kita mau uji nih keahliannya di mana. Jangan dia ngaku dia ahli ternyata. Makanya harus ada uji kan keahlian. Nah, sekarang saya mau menyampaikan apa yang saya imani. Saya bilang saya ahli. Dia bilang Ignatius, menurutmu Ignatius muridnya menurutmu Ignatius murid Rasul Petrus enggak ahli? Gini, aduh, kok ini orang motong terus sih? Apa? Kalau kamu bilang kamu ahli, mari kita uji kamu. Muridnya Rasul Petrus langsung. Mari saya uji, hei. Tuhan Yesus aja tidak menolak dirinya untuk diuji. Masa you aja Bapak Gereja nggak jelas? Kan ini para rasul diuji tidak? Para rasul diuji tidak? Kamu pasti akan menguji para rasul. Itu yang takut diuji gitu. Bukan, para rasul diuji tidak oleh para kamu. Rasul itu para nabi, orang-orang filsafat itu banyak yang menguji mereka. Kamu tadi katanya Yesus saja diuji. Kamu sekarang kok tidak berani menguji para rasul? Kamu berani menguji Yesus? Loh, sekarang saya menguji siapa yang ada? Ini nggak? Apa metodologi yang digunakan dalam konsili? Metodologi apa yang digunakan dalam konsili? Itu mungkin yang dituntut sama Totsuka. Halo Bang Edis. Benar-benar. Ya silakan. Ini gini aja. Ini dengan Totsuka saya sudahi dulu ya. Sebentar Pak Edis. Boleh. Nanti kita lanjut lagi Bang Totsuka, Bang Justin. Masalah ini. Gini kan Pak Kaisar. Saya kembalikan ke Pak Kiki sama Pak Kaisar selaku moderator. Ya terima kasih sudah diberikan kesempatan dengan Totsuka. Sekarang kita ganti shift ini ya. Silakan. Siap. Aplusan. Halo Bang Edis. Halo. Halo. Jadi sebenarnya gini Bro. Sebentar dulu. Saya mau bilang kan udah turun. Saya mau bilang gini, satu Bapak Gereja pun tidak ada murid para rasul. Mereka itu kebanyakan sekolah lulusan Athena semua. Jadi jangan terlalu plastik lah, kita kan mau uji kalau dibilang di ahli. Athena sih ngawur sekali. Polikarpus, Irenaeus tuh murid Rasul Yohanes semua. Iya. Namanya saja nama Yunani, tapi bukan berarti dia aduh ini siapa orang bilang mereka murid Yohanes? Mereka murid langsung Yohanes. Itu Polikarpus itu murid lulusan mana? Langsung Rasul. Saya nanya lulusan mana? Kok lulusan mana? Iya, saya nanya lulusan mana? Ya jelas bukan lulusan SD Impres, Bro. Pembahasan panjang itu. Begini ya. Artinya begini. Ini orang gimana sih katanya Yesus harus diuji. Rasul tidak diuji. Logikamu gimana? Kamu mengatakan Yesus saya bisa bukan diuji. menguji Yesus. Yesus diuji oleh orang zamannya. Saya pun menguji engkau sekarang gitu. Bro Totsuka, nanti kita ngobrol sama Justin ini, kita uji apa metodologi dalam konsili, apa sejarah pendidikannya, bagaimana sejarah alam pikir di zaman itu. Nanti kita selesaikan itu. Cuma itu pembahasan nanti panjang banget. Iya, tapi sebenarnya kalau masalah uji menguji, sebenarnya uji menguji itu ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ketika Muhammad itu bermubahalah. Ya. Dia mengajak bermubahalah, kemarin udah saya bahas itu kan. Tetapi apa
apa yang kita ketahui dari sejarah Islam? Bagaimana keturunan Muhammad itu Hasan dan Husain ya, itu akhirnya meninggal gitu loh. Bahkan kalau kalian baca narasi perang Karbala itu kepalanya itu ditenteng-tenteng itu. Ya kan? Jadi ada mubahalah begitu kan, tantangan untuk mubahalah di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Mubahalah tuh pintu terakhir saat argumentasi sudah diterima. iya, Ujung dari makanya kan, argumentasinya. ya apakah dengan terbunuhnya keturunan Muhammad itu kan, itu menjadi tanda mubahalah itu gitu loh. Ya kan, bahkan kematian Muhammad pun kan kalau dalam Al-Qur'an itu kalau dia mengada-adakan perkataan yang tidak kami kata, maka kami potong pembuluh darahnya begitu ya, urat jantungnya begitu, nadinya. Nah, sementara ketika Muhammad meninggal, ya itu kan narasinya seperti yang dibacakan Abdul Somad ya, terasa sekarang terputus nadiku karena racun di Khaybar itu, gitu loh. Jadi seperti Zulkifli dan teman-teman Muslim di sini ya, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan itu, gitu loh. Kalau gue mungkin sebagai Muslim Syiah sudah clear. Itu mungkin bisa diajukan ke Bro Zuma mungkin. Karena Silakan. Bro Zuma. Ya, baik. Soal Zulkifli saya nggak tahu dia Syiah atau Sunni ini. Ditanya Saya aja. pengikut Yesus, Bang Edis. Saya pengikut Yesus, Muslim dia. Saya Muslim, sama seperti Yesus. Bukan Nah, Kristen Yesus itu. Kalau klaim itu ya nggak apa-apa lah. Tapi setahu saya sepanjang saya mempelajari Al-Quran ya, saya nggak pernah ketemu itu kata Sunni itu. Kalau Syiah ya ada, saya temukan itu. Artinya pengikut itu. Sama, selama saya belajar tentang Bible, Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Ya, justru Gimana, Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Kristus, begitu loh. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata orang-orang di Antioquia. Jadi ada orang-orang. Kata Yesus ada nggak? Bahwa Ya, jadi pengikutnya namanya Kristen, ada itu nggak? penyebutan itu. Enggak, yang saya Penyebutan tanya, itu tidak menjadi soal. yang saya tanya, Yesus ada nggak menyebut Kristen? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Berarti ada. Kristen ini hal baru. Bukan hal baru, itu sebutan ya, sama seperti Iya, misalnya maksudnya gini. sebutan baru gitu ya. Iya, nggak masalah itu. Seperti misalnya gini, ada nggak Muhammad tuh nyebut NU? Kan nggak ada gitu loh. Oh, Tapi kan beda, apakah beda kalau NU itu dibawa Islam. Rasulullah menyebut Islam, Yesus menyebut Kristen nggak? di mana Muhammad menyebut Islam? Kalau kamu bisa menyebutkan Muhammad menyebut Islam, ini saya tutup channel saya pensiun saya. Kalau Yakin kamu bisa tuh. sebut, iya, gini aja. Kalau kamu bisa sebut Muhammad itu dalam Al-Quran menyebut Islam, ini saya pensiun dari dunia diskusi lintas iman. Saya ini baca Quran itu sudah 10 tahun. Bahkan saya perluas lagi tantangan saya. Kalau ada umat muslim di bawah kolong langit ini yang bisa menunjukkan satu ayat Allah berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran, saya pensiun dari debat lintas agama. Pensiun saya. 10 tahun saya baca itu saya nggak ketemu. Kalau Allah berfirman kepada Musa ada di Quran. Allah berfirman kepada Adam ada. Allah berfirman kepada Isa ada. Allah berfirman kepada Muhammad saya belum ketemu. Coba kamu tunjuk ayat berapa? Iya. Jadi gini, Edis. Di dalam surah Asy-Syura itu memang dijelaskan di ayat 51 ya. Bahwa di situ Allah menerangkan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah itu akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan. Oke, di dalam Quran mana ada Allah berbicara atau berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan? Coba Ya, ini. ayat berapa? Ini jelas Ya, nih. ayat berapa? Tunjuk aja. Dari belakang tabir dan mengutus malaikat
yang diwahyukan kepadanya dengan izin Allah. Iya, kita tunjuk ayat berapa? Al-Baqarah Coba. ayat 97, An-Nahl Baik, ayat saya bacakan. 2, ayat Saya 102. Saya bacakan. Iya, Sebentar. iya. Al-Baqarah sebentar. Tapi yang tadi kau katakan tidak ada penyebutan Islam ya, itu ada di surah Al-Maidah ayat 3. Bentar. Oke ya, jadi jangan terlalu besar mulut kalau nggak paham Quran. Satu-satu dulu, Edis. satu-satu dulu ya. Satu-satu Tertawakan dulu. nanti kamu. Ya, satu-satu dulu. Al-Baqarah berapa? 93. Al-Baqarah ayat 97. 97. Oke, saya turutin. Ya, katakanlah barang siapa Apalagi? menjadi musuh Jibril, ini beda ayat nih. Katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka dialah yang menurunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Saya tanya sama kamu, siapa yang ngomong katakanlah ini? Gimana? Kan kamu menganggap bahwa ini adalah firman Allah kepada Muhammad. Iya, Betul? betul. Dengan perantaraan Jibril, Iya. betul? Oke, pertanyaan Iya. saya, yang ngomong katakanlah di sini siapa? Yang ngomong di sini adalah malaikat Jibril. Jibril ngomong katakanlah barang siapa Jibril menjadi musuh menyampaikan Jibril. kepada Rasulullah. Oh, Jibril mengatakan kepada Kul man Muhammad. kana aduwwan li Jibril. Ya. Nah, di Jibril sini- ini menerima wahyu yang diterima kemudian dari Allah kepada baik. Di dari sini- Allah kemudian ke Jibril kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi kalau kamu baca di sini, Jadi tema itu- kita tadi itu Allah menyebut nama Islam, Rasulullah Bukan, menyebut ini- nama ini belum- Islam. ini belum kelar Kristen loh ini. tidak pernah disebut oleh Yesus. bukan ini belum kelar. Enggak, dulu. kamu loncat ke sini, Edis. Yang dibahas itu adalah Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Iya, sebentar Rasulullah dulu. menyebut Nggak, nama ki- Islam. Kita selesaikan Ya? dulu satu persatu. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa kan kamu udah wa mulai panik atmamtu nih ngomong lakum terus nih. Kamu udah mulai nikmati panik wa ngomong raditu terus. lakum Islam Madinah. Tadi kan kamu lakukan sayembara tuh. Kamu ingin Iya, keluar saya- dari agamamu itu. Loh. Kalau ada nama Islam. Ini saya tunjukkan ada agama Islam. Nah, agama Kristen ada nggak disebut Yesus? Enggak, kamu itu tahu nggak sih yang dibahas? Enggak, saya tanya tadi dulu ngomong sama Edis. kamu. Dengar dulu. Edis, ada Saya nggak tadi- Yesus Wah, menyebut ini udah agama mulai- Kristen? Udah mulai panik ini. Kamu Nah, mulai yang panik. membuat tadi tantangan kan kamu. Iya, Kalau makanya ada tadi kan disebut kamu nama sudah Islam, tunjuk. Kamu tadi kan aku sudah tunjukkan tunjuk di dalam Al-Baqarah ayatnya. 97. Di Nah, sini sekarang saya ayatnya, tanya sama kamu, yang ayatnya ngomong Yesus di sini menyebut siapa? Kristen ada nggak, Edis? Wah, udah mulai panik nih kamu nih. Panik Kamu karena udah nggak mulai ada ya? panik nih. Karena nggak ada ya? Iya, kamu Nggak tunjuk di mana dia ada Muhammad nyebut Islam. Di Quran mana? Muhammad Al-Maidah nyebut Islam? ayat 3. Al-Maidah Baik, ayat lompat 3. lagi kamu ke Al-Maidah ya. Al-Baqarah Loh. 97 tadi belum kelar. Al-Maidah berapa? Loh, Al-Maidah berapa? Al-Maidah ayat 3. Ingat? Ya. Ingat pertanyaan saya. Ada nggak Baik. Yesus menyebut nama Kristen? Baik, saya bacakan ya. Iya. Diharamkan bagimu. Siapa yang ngomong ini diharamkan bagimu? Nggak usah kau tanya karena iman Islam itu sudah Lah. sangat jelas. Itu Umat iman. Islam itu sangat Yang saya tanya itu Quran Bung. bukan imanmu. Edis, Yang saya Al-Quran tanya itu kami imani. Dengar, Ah, Al-Quran itu itu beda. bukan dihadirkan dari hasil konsili. Ya Al-Quran itu kalau Paham? menurut kamu bukan, ya beda cerita. bukan juga dihasilkan dari penyelidikan Al-Quran itu. Kamu harus paham itu. Al-Quran itu Yang kami saya imani tanya itu menurut Quran dari bukan menurut Allah kamu. Subhanahu wa taala melalui perantaraan Iya, di malaikat mana? Jibril Di mana ayatnya? sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tanya sama kamu itu Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran itu mana? Loh, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk Ya udah. sehingga mana? dia dengar sehingga dia harus datang seperti Yesus Oh, ya udah. lalu Dengan siapa? berkata Dengan perantara kepada siapa? baginda Jibril. Rasulullah Muhammad Mana? sallallahu alaihi Di wasallam. mana? Di mana Jibril Kan berfirman ayatnya kepada sudah saya Muhammad katakan dalam tadi, wa ma kana li basyarin Oh, Muhammad aja ayyukallimahu nggak ada Allahu di situ. illa wahya Muhammad aw aja min nggak ada di situ wara'i disebut kok, gimana sih? hijab. Di situ kata Boleh saya Muhammad aja nanya? nggak ada. Tunggu kawan. Ini Edis Bang ini terlalu ngeyel. Bukan Allah ngeyel. Subhanahu dengar, Kamu Allah bilang, Subhanahu wa sebentar taala dulu, itu di situ bukan kamu makhluk bilang Muhammad sehingga ada. dia Sedangkan harus kata seperti Muhammad nggak di pernah dalam ada di situ. kitabmu.
Edis. Kata Muhammad itu nggak ada di situ, Zulkifli. Di mana di situ ada kata Muhammad? Ini Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah itu Muhammad imanmu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman, bukan ayat Quran. Di dalam Lalu Quran Al-Maidah ini dari mana, Edis? Lo justru Siapa yang itu menyampaikan? saya pertanyakan, yang ngomong di sini siapa? Siapa yang ngomong menyampaikan Quran bagimu siapa? Al-Quran ini kepada sahabat Rasulullah? Siapa yang menyampaikan ayat ini? Oh, kamu mau nanya saya begitu? Iya. Ya, jadi kamu kalau mau tanya siapa yang ngomong dalam Quran, kamu harus kembali ke Al-Fatihah ayat 1. Hmm. Ya, di situ ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Siapa yang ngomong di situ? Ada nggak diketahui di situ yang ngomong siapa? Ya. Anda ini gimana? Loh, Al-Quran kamu itu kan semua. tanya sama saya. Dengarkan, Sebentar dengarkan, dulu, enggak, Edis, gini, dengarkan, saya mau luruskan dulu Edis. dogma kamu. Edis, saya Kalau mau luruskan dogma yang otakmu kita yang rusak pakai itu. itu susah. Edis, Al-Quranul Kalau pakai Karim dogma loh. itu, Kita jangan Al-Quranul pakai Karim dogma. itu semuanya berasal dari lisan Iya, itu Rasulullah dogma. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dogma itu yang saya tanya, itu ayat Quran sendiri. Itu bukan dogma, itu bukan Iya, dogma. sudah, makanya tunjukkan. Itu bukan dogma, itu fakta di dalam sejarah. Quran. Rasulullah Mana? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya sumber Al-Quran. Mana? Itu fakta sejarah. Mana ayat Qurannya? Itu fakta sejarah. Kok fakta sejarah sih? Oke. Ini Jadi Anda harus tahu Zulkifli, itu dulu. Kamu pernah nggak Anda harus berpikir tahu bahwa- itu dulu. Gini, saya tanya kamu dulu. Kamu pernah nggak berpikir bahwa Quran itu perkataan anonimus? Kamu harus tahu dulu Al-Quran itu sepenuhnya dari Kamu baginda tahu nggak Rasulullah Muhammad anonimus itu Sallallahu apa? Alaihi Wasallam. Nggak, saya tanya dulu. Kamu Saya tidak tahu mau nggak anonimus saya apa? tidak mau digiring ke sana. Enggak, saya tanya dulu Oke? anonimus itu apa? Jadi ketika Anda bertanya kapan Rasulullah menyebut nama Islam, anonimus, kok saya nggak tunjukkan tahu? dalilnya Al-Maidah Iya, ayat 3. Makanya, Udah ada dalilnya. saya bukan Sekarang begini. tunjukkan Diharapkan dalilnya bagimu- Yesus menyebut Kristen. Loh, Edis. kan kau kelabakan. Tunjukkan dalilnya Yesus menyebut Diharapkan Kristen. bagimu bangkai, Sudah. darah, daging Sudah, babi, sudah. hewan yang Saya disembelih sudah bukan atas melaksanakan Allah. kewajiban Ini siapa saya yang ngomong? menunjukkan dalilnya Rasulullah menyebut nama Islam di dalam Al-Quran. Di mana Sekarang nggak ada tunjukkan kata Yesus Muhammad di sini, menyebut di mana Sampai Yesus kamu menyebut baca nama dulu. Kristen. Sebentar ya, sebentar Bang Kaisar, saya bacakan ayatnya secara utuh ya. Saya bacakan secara utuh. Ini Zulkifli ngarang bebas nih. Saya bacakan. Sekarang Diharapkan tunjukkan bagimu dalilnya. bangkai, Sekarang darah, tunjukkan daging dalilnya babi, Yesus menyebut dan nama hewan yang Kristen. disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih bentuk berhala, dan mengundi nasib dengan azlam ke suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan agama untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berdosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa di sini yang ngomong? Siapa di sini yang ngomong? Jadi di sini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Kata ayat Muhammad ini itu kepada nggak ada sahabatnya. di sini, Zulkifli. Ya, sahabat ini menyampaikan Al-Quran ini disampaikan Di oleh mana baginda itu? Rasulullah Itu kan Muhammad bukan Sallallahu Alaihi Quran. Wasallam Di mana? kepada sahabatnya. Iya, di mana Di itu situ kepada sahabat ada itu? Di situ ada kata Islam. Ya, jadi gini Zulkifli ya. Sekarang Di pertanyaan dunia saya barat, balik kepada Anda. standar narasi Islam itu sudah Tunjukkan dalilnya dipertanyakan. di mana Yesus pernah menyebut Loh, kata enggak, ayat Kristen. yang kamu bawakan ini Gak di usah, mana gak di usah sini ada nangis, gak usah Muhammad? nangis. Kan tadi kamu minta Gimana kamu sih akan kamu itu? tinggalkan menyembah manusia kalau kamu itu. Kamu malah Kalau saya mengajukan mampu dogma. menunjukkan kata Yang Islam kamu dari tunjukkan itu bukan Rasulullah. dogma loh. Oke. Kamu itu Nah sekarang saya mengeluarkan- sudah tunjukkan Nih, samamu. dengar, Anda Zulkifli. mau ketinggalkan agama Anda Ya. ataupun tidak, kan Anda pembohong memang dari sejak Oke, dulu coba Anda saya itu tanya Farhan pendusta. ya. Coba saya tanya Farhan. Nah sekarang Farhan, di mana saya di sini tanya Farhan? samamu, nggak usah Coba lari, nggak usah Farhan. lari kamu. Loh, kamu Kamu takut sekarang nih. tunjukkan, Nggak, di mana Farhan di sini agar bahwa di sini ada seimbang Muhammad? di mana perkataan Yesus menyebut Di sini nggak ada Kristen. Muhammad loh. Silakan. Di sini nggak ada Muhammad di sini. Nggak usah nangis kamu, Al-Maidah nggak usah yang nangis barusan kamu. kamu tunjukkan Ya, ini kata Muhammad Sekarang itu nggak tugasmu ada. menunjukkan di mana Yesus Loh, menyebut gimana agama sih kamu itu? Kristen. Enggak loh, saya itu. Nggak saya usah pernah malu, nggak usah saya malu. pernah nggak Kalau nggak mengklaim- ada, katakan nggak ada. Zulkifli, Jadi kamu Kristen itu kan adalah membuat agama yang dihasilkan klaim konsili. bahwa Muhammad Oke. mengatakan dalam Quran Islam adalah agamanya. Di ayat ini nggak ada kata Muhammad kok.
Di Al-Maidah ayat 3 Terserah. ini nggak ada kata Yang Muhammad. kami tahu Al-Quran itu semua terlontar dari lisan Iya, Rasulullah Muhammad itu Sallallahu kan Alaihi yang Wasallam. kamu Ini tahu, Rasulullah yang bukan ucapkan. kata Oke, Quran. sudah. Itu sudah Yang final saya kami. tanya Baik di dari Syiah tadi. maupun di Sunni, Bang Kaisar, semua Bang mengimani Kaisar dengar Al-Quran nggak yang itu saya berasal omong dari tadi? lisan Yang saya Rasulullah tanya Muhammad tadi Sallallahu Alaihi adalah Wasallam. Al-Quran loh. Oke. Sekarang Yang saya tugas tanya itu Anda Al-Quran. menunjukkan ke saya lisan Yesus menyebut agama Kristen. Yang Kalau saya tidak, tanya Kristen ini itu, baru datang setelah Julkipli, Yesus itu pergi. Jawab. Al-Quran Silakan. ngomong bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tuh di mana? Al-Quran bukan Tadi kamu mengatakan kalau Rasulullah itu pernah menyebut nama Islam, aku tinggalkan Mana di agama sini? penyembahan kepada manusia anak Maria. Mana di sini? Saya tunjukkan Al-Maidah ayat 3. Saya Oke. baca Al-Maidah ayat 3 kata Muhammad. Al-Maidah ayat 3 ini terlontar dari Barusan lisan saya- Rasulullah. Itu kan Berarti kata Rasulullah kamu, pernah mengucapkan kata Islam. Sekarang pernah nggak Yesus Jul, mengucapkan kata Kristen? Yang Tunjukkan saya tanya dalilnya. sama kamu itu Jul, di dalam Quran mana Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran? Enggak, bukan itu. Di awal tadi penyebutan nama Islam, kamu berani mengatakan, lah, aku oke. akan Mana? tinggalkan penyembahan terhadap anak Maria. Baik. Di Kalau dalam ada Quran, penyebutan kamu Islam di kamu dalam tunjuk Al-Quran, Muhammad nyebut Islam. aku Di mana? tunjukkan ini Di mana? datanya. Nah, sekarang Muhammad nyebut sekarang Islam saya dalam tidak Quran. nuntut kamu itu meninggalkan agamamu. Silakan Loh, aja Anda mati dalam gimana sih keadaan kamu, kafir, tidak Julkipli? masalah. Sekarang tugas Anda Julkipli, menunjukkan kamu itu Yesus saya mengenal tanya, Kristen. Tunjukkan di dalilnya. dalam Quran mana Muhammad Kenapa nyebut keras Islam? sekali hatimu kalau ditanya kitabmu? Loh, Ada sesuatu enggak, yang kamu sembunyikan, kamu Edis. itu nunjukin sesuatu yang gak ada di Quran loh. Ya udah, itu kata versi Muhammad aja itu nggak versi ada di saya, sini. itu versi saya, itu Loh, versi saya, saya itu tanya versi bukan saya. versi Kamu nggak bisa kamu. bantai itu. Loh, Ini iman yang saya saya, tanya Edis. itu bukan versi Ini iman kamu, saya. Kamu Kipli. nggak bisa memaksa itu. Iya, yang Ini saya iman tanya saya. itu bukan Saya iman mengimani kamu. surah Al-Maidah ayat 3 itu wahyu dari Allah yang disampaikan saya kepada baginda tanyakan Rasulullah Muhammad SAW. bukan Itu iman iman kamu. saya. Saya Yang tidak saya punya tanyakan kewajiban itu bukan untuk iman kemudian kamu. mengajari kamu. Yang saya Sesuai dengan apa yang tanyakan aku mau. itu Quran bukan Boleh iman izin kamu. bicara sebentar nggak? Ya, Ya, silakan. Bang Kiki. Bang Begini Kiki, loh. coba Bang Kiki, yang saya Bentar, tanyakan Bang Edis, itu minta bukan 10 detik iman. aja. Gini, kalau misalkan perdebatan ini kan ini bukan substansi iman, cuma adalah nama atau tidak. Kalau tadi masalah nama itu sudah dijawab surat Al-Imran ayat 19 itu ada nama Islam dan itu bukan persoalan substansi. Nah, karena ini adalah lintas iman, begini saja yang kita uji bagaimana bangunan argumentasi ketuhanan itu diperdebatkan dan lebih seru. Dan kalau debatnya kayak gini kan cuma adu frekuensi, lebih asik. Misalkan dikasih 1 menit, gantinya 1 menit. Gue mau bantu moderasi. Bang Edis, Ya, kalau misalkan baik. gue dikasih Jadi gini. kepercayaan, gue mau bantu nengahi. Baik. Jadi yang Gimana? saya lihat Zuma oke nggak? Edis Bang oke Kaisar, nggak? boleh sedikit saya berbicara dulu. Diluruskan dulu itu, Bro Kiki. Diluruskan dulu tentang mulutnya yang terlalu gede tadi mau meninggalkan agamanya. Makanya enggak itu kan tadi cuma masalah kata ada nama Iya. Islam atau Makanya tidak. dia tuh Udah terlalu ngarang banyak bebas ngomong ya. dia. persoalan yang saya konsep. bilang dari Nah, awal maksud gua, itu saya tinggalkan dunia perdebatan. Nggak ada yang saya tinggal saya ini. Loh, gini loh, gue tanya gimana sama sih kamu itu? gue tanya sama Zuma sama Edis, ada isu yang mau diangkat nggak yang Ya, substansial? isu yang mau saya Apa angkat kira-kira? ini, yang mau saya angkat begini. Itu tadi Teman-teman terkait muslim dengan di agama sini, Kristen. Apakah ya, Yesus mengenal Kristen? Apakah Rasulullah Muhammad SAW mengenal Islam? bukan gitu pertanyaannya. Salah begitu pertanyaannya. Jadi begini. Edis. Jadi begini Kenapa keyakinanmu nggak mau diuji dengan keyakinan Yesus? enggak, Kenapa? masalahnya itu kamu Keyakinanku itu, boleh kamu uji tentang keyakinan Rasulullah, tapi keyakinanmu kenapa nggak mau diuji dengan keyakinan Yesus? kenapa nggak boleh diuji? Ya udah itu Bro aja Edis, bisa temanya. nggak gue tawarin gini, Bro Edis, bagaimana menerima Yesus tanpa basis teks? Begitu juga buat Zuma, bagaimana menerima Nabi Muhammad tanpa basis teks? Bisa nggak diargumentasikan? Ya, jadi gini ya. Pertama-tama yang saya bilang sama teman-teman Siap nggak Bang Edis? muslim. Kalau Bang Edis siap, Bang Zuma Iya, siap, ayo temanya mulai. gini, Bang Kiki, temanya itu begini loh. Bagaimana Kalau- membuktikan bahwa menerima Yesus secara argumentasi rasional, bukan pondasinya teks, Bang Zuma juga. Bagaimana Nah, itu menerima nanti Nabi nggak Muhammad jelas. tanpa pondasi teks dengan Kita nggak argumentasi, jelas. justru Kita argumentasinya nggak jelas. rasional. Gini loh, Membuktikan Ya, saya ini bisa aja diterima sih. dengan akal. gini Bisa loh. aja. Pertama-tama, Oke Zuma, oke. Bro Edis Bisa, siap bisa. nggak? gini, Bro gini Edis siap sebentar ya. Gini. Pertama-tama kita itu Ayo, jangan Dis. ngomongin pendapat. Kalau kita ngomongin pendapat, kita nggak selesai. Yang kita omongin itu Ini bukan apa yang pendapat, tertulis di argumentasi. dalam Bible. Iya, itu Nanti nanti argumentasi pendapat diuji. jatuhnya. Takut Iya, dia, jatuhnya nanti takut dia. pendapat. Dia Jangan takut. ngomong pendapat.
Karena Kita ajarannya itu tidak pernah ngomong diajarkan Yesus. apa yang tertulis di dalam Nanti, Bible dengan Freddy. apa yang tertulis dalam Quran. Tadi kan Bro, Zulkifli ini tadi gue menanya juga habis di mana? diskusi sama Justin bahwa Iya, kita dasar sebentar kebenaran Pak adalah Kiki, biar saya koherensi. selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Tadi kan Zulkifli nanya, mana di dalam di dalam Bible Yesus nyebut Kristen? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada di dalam Udah, Alkitab sih. nyebut Kristen, nggak pernah ada. Udah. Kalau Maju dong, nyebut jangan Mesias, begitu. dengar Itu dulu. persoalan Kan belum partikular. selesai. Kan belum selesai. Kalau Ya nyebut udah, dengarkan Mesias, itu. iya. Kristen tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Kalau Yesus nyebut Mesias ada. Nah, Mesias itu bahasa Yunaninya itu Kristus. Nah, orang-orang Kristen ini adalah pengikut Mesias, pengikut Kristus, makanya disebutlah Kristen. Itu masalah Oke, penyebutan. ini Nah, gue ajukan sekarang saya tawaran balik. terhadap Bro Edis. Baik. Boleh nggak mengargumentasikan Yesus sebagai sebuah sistem keyakinan yang logis tanpa argumentasi teks, tapi argumentasi rasional. Iya, itu nanti Dasarnya adalah debat koherensi. kusir nanti itu Kaisa. Enggak, Enggak. Gue moderatorin. Enggak dong. Gue moderatorin. Jadi gini, Gua moderatorin. yang mau saya bilang gini aja. Saya tantang Nggak mampu seluruh dia. umat muslim yang ada Karena di bawah agamanya kolong nggak masuk langit. akal. Dengar dulu, saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit. Ah? Tunjuk satu ayat di dalam Quran, Allah berfirman kepada Muhammad. Di mana? Allahu Akbar. Loh, Nggak bisa begitu. Kalau ditanya. itu kan dasarnya teks, nanti perang teks. Justru itu malah debat Enggak. kusir. Bro Gini, Edis. justru kalau pakai teks kita nggak debat kusir, kita nggak Oke. usah ngomongin Apa? anu kita. Dis, Mana di dis, mana Kalau Farhan? teksnya Di mana sama, Farhan? Dis, saya postulatnya sama, sebentar. tidak ada debat Kalau kusir. kamu membuat tantangan begitu, saya tantang ya umat Kristen baik di kolong langit maupun di kolong jembatan ataupun di kolong manapun, kolong tempat tidur kayak kalau Yesus pernah Saya mengatakan terima akulah tantangannya, Tuhan saya nggak kayo. menciptakan alam Saya semesta, terima tantangannya, Yesus yang nggak usah menciptakan kamu alam selesaikan, semesta nggak usah susuban dan di Yesus yang sini. menciptakan manusia. Kamu nggak usah Farhan. sebar lawan Gini. saya. Farhan, Kamu jangan Bro lompat hormati Edis, diri kemana-mana. Bro Farhan, orang Bro sekalian. Juma. Yang saya Gue tanya yakin di sini itu teman-teman Farhan. cerdas-cerdas. Karena Iya, yang- cerdas-cerdas, kita Edis kembali takut kepada itu. akal Bro sehat. Saya Kiki, Edis itu- takut. Nah, Saya bagaimana itu argumentasi ini bisa simple diterima? loh yang Tidak saya boleh tanyakan fondasinya itu. teks. Edis Yang saya takut tanya karena itu keyakinannya simple. tidak masuk akal. Saya ini sudah baca Quran itu 10 tahun. Saya nggak ketemu di Percaya. dalam Quran itu Allah berfirman kepada Muhammad. Di mana? Coba tunjukin, minta tolong saya mana? Ayat berapa? Maksud menurut kamu itu berfirman Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada baginda itu maksudnya yang kayak mana? Kan Berkata menurut dari atas imanmu- langit gitu ya? Oke, Berkata dari kan atas menurut- langit. Menurut imanmu kan Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, terus? Betul nggak itu imanmu? Betul. Nah, Terus? waktu saya baca Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas, saya nggak ketemu ada Allah atau melalui malaikat Jibril kayak melalui apa kayak berfirman kepada Muhammad. Di mana? Iya kan melalui perantaraan kan tadi ayatnya saya sudah bacakan Iya, kamu. di mana? Asyura Di mana? ayat 51. Saya buka Asyura 51. Tidaklah Saya buka patut lagi. bagi Saya seorang buka manusia Asyura 51. bahwa Allah akan berbicara kepadanya Baik, illa kecuali baik, saya bacakan. dengan perantaraan. Saya bacakan. Oke. Dan tidaklah patut Paham. bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya. Siapa yang ngomong di sini? Siapa Ini yang pernyataan ngomong malaikat apa? Jibril yang Mana adalah di wahyu. sini nggak ada Jibril, Nah, itu Ghibli dia, di itu sini nggak ada dia. Jibril. Mana di sini Itu Jibril? dia. Loh, saya itu baca ini udah 1000 kali Zulkifli. Di mana di sini ada Jibril ini? Jadi maksudmu itu Jibril harus dikatakan seperti kitabmu ya? Berkatalah Musa. Berkatalah Yesus. Kamu itu kan Berkatalah Yeskel, ngomong gitu. bahwa Begitu maksudnya. Itu karangan, Edis. kamu Itu karangan yang kayak begitu. jelas. Justru itu Loh. yang bukan firman Tuhan. Jadi di dalam Orang Al-Quran yang ada menarasikan Allah kemudian. Kenapa Jadi dalam kalau ada Al-Quran yang Allah mengatakan, berfirman kepada kalau Muhammad? ada yang mengatakan berfirmanlah Tuhan, itu bukan firman Tuhan, Bung. Belajar lagi. Jadi itu kalau buku Allah- yang jadi dituliskan, orang menuliskan tentang firman Tuhan. kalau Makanya Allah di buku-buku berfirman Islam dalam itu, Quran. kalau di buku-buku Islam Anda akan temukan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Titik 2, wa ma kana li basharin ayyukallima. namanya? Itu bukan Al-Qur'an, berarti itu adalah buku yang memiliki pengantar-pengantar. Jadi kalau ada kitab suci, kalau- bicara kalau sama Allah Zuma sama bagaimana? Farhan sedikit boleh nggak? 1 menit aja gue bicara sama Zuma sama Farhan. 1 menit minta waktu. Ya, Bro Zuma, silakan. Bro Farhan ini kan lintas agama. Kalau kita kembali kepada teks, dia tidak menjadi postulat bersama di diskusi ini. Sepakat nggak? Berarti kita Betul. nggak bisa adu perang teks di sini. Oke, berarti mau nggak kita berdiskusi secara rasional? mau Tidak saya. membaca teks.
Mau Rasional saya? itu Boleh. Nah, rasionalnya Islam itu sangat bro, rasional kok. Bro Edis, Bro Justin, siap nggak kalau misalkan berargumentasi dasarnya adalah koherensi? Kalau siap kita lanjut, kalau nggak siap percuma diterusin jadi perang frekuensi nanti. Gini loh, Kiki. Masalah sih ya dari tadi. Rasional itu Bro rasionalnya Justin siapa? oke, tinggal posisinya Bang Edis. Kalau Bang Edis siap, Bang Justin sudah siap. Tinggal Bro Edis posisinya. Sudah saya bilang kalau kita diskusi nanti mengenai pendapat, debat kusir. Kalian ini kan baru kemarin bukan sore debat diskusi. kusir, bukan debat kusir. Bro, ini Karena tidak saat ada kembali argumen yang bisa saya- dibangun dari keyakinanmu berdasarkan logis. Semuanya hanya iman. Paham? Gini, kalau kita berdasarkan dasarnya iman masing-masing, dia tidak menjadi postulat, nggak bisa dijadikan Di premis mana? argumen. Di Dia akan mana? Di lemah. dalam Quran itu Allah berfirman Dalam kepada Quran Muhammad lagi. cuma itu. Dalam Quran lagi. Di mana lah rasionya Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Bro Edis Lompat agak lagi. Kamu Itu kalah di Bro situ, Edis. Edis. Mana? Kalahnya di situ. lompat Karena kemana-mana? logika untuk agamamu itu nggak bisa. Enggak, saya akanlah jabanin kamu ke situ. Ya udah, kalau itu Lompat mari kita dulu. bahas. Mari kita bahas. Iya, kamu Secara jangan logis. lompat ke sana dulu. Kamu udah lompat ke di sini sana udah dulu. nyerah. Yang ini udah Bro, nyerah. Bro Edis belum bilang siap. Bro Edis siap nggak berargumentasi tanpa menggunakan teks? Enggak, yang Argumentasi ini udah rasional, nyerah. Siap nggak? Enggak, saya tanya yang ini udah nyerah. Loh, Enggak, ini belum mulai. siapa dari yang tadi. nyerah? Saya sudah tunjukkan Al-Maidah ayat 3. Coba kamu baca. Ini dari tadi belum memulai apapun dari tadi karena tidak Loh, berani ditawarkan. iya, bagi karena dia berani menghindari argumentasi rasional. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kristen itu baru muncul di Kalau Antioquia. kamu sudah nyerah, baru nanti kita lompat ke Gak Tuhan ada yang nanti. menyerah Turun samamu. dibunuh orang. Belum ada. Kamu Kalau punya kamu kelebihan udah apa? nyerah, Nyerah-nyerah. Kalau kamu sudah Ini belum nyerah, mulai baru sama nanti sekali kita dari lompat tadi. ke pertanyaan abadi kalian. Tuhan mati dibunuh itu. Baru kita Lah ke itu situ. fakta di dalam agamamu. Benar nggak Iya, Yesus mati kalau dibunuh? kamu sudah nyerah, baru kita lompat Benar ke situ. nggak? Katakan dulu kamu nyerah. Kamu udah nyerah belum? Kalau udah nyerah, ayo kita ke situ. Tuhan mati dibunuh orang gitu. Kita ke situ Bro larinya. Edis, gue Iya. tawarin Gimana? tema Itu boleh benar nggak, nggak? Bro Edis? Bro Edis, gue Iya, tawarin tema kamu boleh saya nggak? tanya Benar nggak, dulu, Dis? kamu Bro Edis. udah nyerah belum bahas ini? Di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Bro Edis, tadi kan gue sama Justin lagi bahas Sebentar dulu Kiki, biar saya tanya dulu Zulkifli nih. Sebentar dulu, biar saya tanya dulu Zulkifli. Gimana? Edis, kamu Agak kamu nyerah? terlalu banyak bicara sih. Menurut saya gini loh, kalau berargumen itu kan ada landasannya. Kamu menanyakan di Al-Qur'an apa Allah berkata kepada Muhammad, dan udah jawab kok sama Bang Zuma kok. Udah dijawab Mana? banget tadi. Loh, Di mana Allah ada tidak Quran mana? Udah itu gue yang jawab aja. Ali Imran ayat 19 Allah itu tidak clear. layak. Baik, saya bacakan. Untuk Sebentar, berbicara Ali Imran kepada 19 saya manusia, bacain. Ali Imran Ada kata Islam di 19. situ. Baik, Ali Imran Inna dina 19. indallahil Islam. Tuh, saya bacakan ayatnya tuh. Ali Imran Udah itu bukan 19. substansi, Bro Edis. Please dong. Bro Edis. Sebentar, enggak, ini kan klaim kalian Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Saya udah 10 tahun baca enggak ketemu-ketemu di mana itu. Baca terjemah. Baca baik, terjemah. Ki. Saya Kamu bacakan. 10 tahun baca terjemah. Saya Benar bacakan. Bang Zuma, benar. Sesungguhnya, dia. sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang ngomong ini? Hmm. Siapa yang ngomong sesungguhnya agama di Allah adalah Edis Islam? itu maunya Tuhan itu datang dilahirkan manusia lalu ngomong. repot Itu kalau gini. repot memang. Yang saya Karena tanya dalam sama pandanganmu kamu Tuhan itu harus di dalam dilahirkan Quran, manusia. Allah berfirman Pandangan kepada kamu Muhammad melalui itu Jibril Tuhan itu harus gimana? jadi manusia. Itu pandanganmu. Nggak Betul. beda dengan kami. Yang saya tanya sama Hai. kamu di dalam Hai. Quran Allah berfirman Yesus kepada sendiri Muhammad melalui Jibril mengatakan, mana? Bapa yang mengutus aku, kau debat tidak bisa kusir. mendengarkan suaranya, wajahnya Kan pun tidak debat bisa kau lihat. kusir ini kalau kayak gini namanya. Loh, nggak bisa Bro, didengarkan bro, suaranya debat kok. kusir. Bro Edis. Di situ Gini yang aja, Bro. aneh. Bro, gua tadi Kalian kan Bro Edis yang ada masih 3 buntu di nih. sini Bro Muslim. Edis. Bro Edis. Kiki Muslim, Edis, Zulkifli Edis Muslim. menurut Muslim. Yesus, Edis, apakah suara Tuhan bisa didengar? Kalian keroyok saya semua. Yang Astaga, saya tanya, Naga. yang Bro, tanya, gimana, yang saya Bro? tanya sama kalian Bro, cuma Farhan, sebentar. simple. Di Ini dalam kan tadi yang Soalnya- udah Quran kasih keputusan mana Bro Edis. Allah Bro Edis mau berfirman bahas kepada mau Muhammad. bahas Sebentar Kiki, ketuhanan Islam atau Kiki, ketuhanan Kristen? Kiki. Bang Edis mau di Sebentar. mana? Kaisar, Kalau tolong kalian dikondisikan udah dong Kaisar. nyerah, Bahas ketuhanan Kristen atau Kalau Islam? kalian udah nyerah, ayo kita pindah tema. Gitu loh. Bro Edis mau bahas ketuhanan pengen Kristen banget atau ya Islam? orang itu nyerah ya, Dis. Aneh gitu loh, diskusi kata-kata nyerah gitu, terus kata-kata Iya. paling Ini gitu. gua Masalahnya Saya berusaha kasih kelonggaran Sekarang sama Bro Farhan. Edis dari tadi loh. Gini, Bro Farhan, Edis kamu maunya sebentar, bahas sebentar. ketuhanan Waduh, Kristen Kiki ini atau berisik Islam? banget. Kira-kira. Sebentar, Farhan, saya tanya kamu Farhan. Kamu percaya nggak bahwa Allah berfirman kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril? Percaya? Di mana? Di Quran mana?
Karena di secara tekstual Nanti itu kalimat, dalam itu ayat pertanyaan Al-Quran, turunan nanti. muter-muter kok. penyampai Di Al-Quran Quran itu adalah mana? malaikat Jibril. Iya, Loh. itu imanmu. Yang saya tanya itu Quran. Di Quran mana Allah berfirman kepada Muhammad melalui malaikat Al-Quran itu Jibril? iman saya. Al-Quran itu landasan iman saya. Gimana Yang sih? saya tanya bukan Kamu imanmu, tahu gak sih logika Farhan. kebenaran? Sudah kutunjukkan Al-Baqarah Yang ayat saya tanya itu 97 bukan An-Nahl imanmu. 102. Yang saya Udah tanya kutunjukkan. itu, nah kan Zulkifli ganggu kan? Yang saya tanya Farhan loh. Enggak, Dis, kamu kamu mau lari. Enggak, jangan sama saya. Bro Saya Edis coba kalau mau. Saya gini Oh, debat takut. kusir nanti. Bro Takut. Edis. bukan Ya kan? Takut Mendingan lagi. ditentuin temanya dulu, biar Gimana sih? nggak adu frekuensi. Jangan Bro Edis begitu. lebih minat bahas ketuhanan Satu-satu. Kristen atau ketuhanan Islam kira-kira? Kalau Bro Edis. kalian sudah nggak mampu jawab, tarik omongan kalian itu. Loh. Gitu Bro loh. Edis lebih minat bahas ketuhanan Kristen atau ketuhanan Islam kira-kira Bro Edis? Makanya saya tanya sama kalian. Bro Edis kira-kira lebih minat Kalian bahas ini kan ketuhanan Kristen atau Islam Bro Edis? gembar-gembor bahwa Kalau Allah ketuhanan itu Kristen dia nggak berfirman sanggup. kepada Muhammad. Apanya yang mau Bro Edis diperjuangkan itu ketuhanan Bro Edis kan Itu yang saya pendidik. tanya sama Bro Edis ketuhanannya kalian. nggak bisa. Di mana Bro di Edis kan Quran pendidik, itu Bro Allah Edis kan orang berfirman kepada belajar. Muhammad? Dia hanya manusia Bro Edis kan terjemah. orang- Coba Kiki, kamu saya tanya Bro Edis. Kiki. Kiki, bentar Kiki. Ya. Kamu percaya nggak bahwa Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril? Gua pribadi tidak. Oke, nggak percaya. Oke, sekarang Clear ini Islam yang ngomong ya, nggak percaya. Bagus, Kiki pinter karena memang dia nggak ketemu itu dalam Quran. Coba Farhan di mana? Ada Jibril, ada Allah berfirman Nah, kepada cuma maksudnya Muhammad. itu kan tema turunan. Nanti kita akan Nggak, ke situ, sebentar, Bro Edis. sebentar, Kita Kiki. bahas dulu Nanti konsep konteks- ketuhanan konteks- Islam dulu. konteksnya. Nanti kita Sebentar bahas dulu, di situ. Kiki sebentar Nanti ada dulu. di situ. Kamu Kiki, jangan menguasai seben- panggung. Kamu jangan menguasai panggung. Sebentar Siapa kamu? dulu. Kiki, Gini loh, Dis. sebentar. Enggak, Tadi gua lama-lama Kiki gak di suka sini sama yang sama udah gaya kamu. muslim. Bentar, Kiki yang udah muslim aja ngakuin itu. Saya tahu Kiki ini orangnya muslimnya berpendidikan. beda-beda. Oke, sekarang Farhan sama Zulkifli. Di ayat Quran mana ada Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril? Tunjukin ayatnya mana? Kalau ada saya tutup. Tadi kan saya sudah nggak mau tunjukkan lagi samamu. diskusi dengan- Mana? Hai, Mana? ini Coba gantian Bro katakanlah Edis. Roh Kudus Bro itu Zuma mau menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ini udah Siap- terjemahan loh. Mana yang ngomong? Siapa yang ngomong di situ? Ini. Itu Kul Quran atau nazzalahu ruhul Iya, kudus. yang ngomong kul itu siapa di situ yang ngomong kul di situ? Allah Subhanahu wa taala yang Mana? berbicara. Mana di situ kalau itu yang ngomong itu Allah mana? Maksudnya mana gimana? Loh, di situ nggak ada. Kalau itu yang ngomong itu Allah, yang ngomong sama Muhammad dengan perantaraan Jibril nggak ada. Jadi maksudmu dia harus lahir di kandang binatang dulu? Ah, Baru kan, berbicara? mana kan? Enggak. Ya, Jadi ini yang persoalannya, saya yang tanya mau samamu, diapain di sini? apakah Kamu apakah ibadah. Tuhan Nah, itu berkomunikasi. apakah Tuhan itu menurutmu harus datang kepada Rasulullah bertatapan muka, ngopi bareng, berbicara baru kau katakan bahwa itu Kamu adalah Allah kan yang berbicara. bilang, Gitu maksudnya. kamu kan Maksud Edis itu bilang. perawinya Kamu kan Allah kepada bilang. siapa perawinya gitu. Nah, ini sudah jelas ini. Dengar dulu. Kul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah wahai Muhammad, Roh Mana? Nggak ada Kudus Muhammad di itu situ. Nggak ada. menurun. Nggak. Oh. Muhammad nggak ada di situ, Zulkifli. Kamu Ini jangan kata nambahin. kata kul. Kalau kata kul Iya, itu Edis, nggak ada umat di situ Islam Muhammad. manapun kalau ada kata kul itu Kok umat perintah Islam pasti kepada manapun? Rasulullah. Yang saya tanya bukan umat Islam manapun, yang saya tanya Quran. Kok umat Islam manapun sih? Gimana sih kamu? Yang Oke, saya oke. tanya Jadi itu di maksudmu dalam gini, Quran, baik, baik. Kiki, Iya, Kiki, iya, nggak ganti apa-apa. dong, logika Edis. falasi ini. Ada informasi itu mana? Edis, bagaimana caranya supaya Anda bisa mengiyakan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW Ya, dengan cara apa tunjuk. menurut Baik, Anda? Baik. Ya. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Musa ada. Ya, saya tunjukkan ayatnya Allah bercakap-cakap dengan Musa. Misalnya Astaga. ketika Ya. Allah berfirman kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, kata Musa. Ini Ya, ini lemparkan. cerita Itu atau betul-betul disaksikan oleh Rasulullah? saya baca di dalam Quran. Ya Allah itu maksud berfirman makanya aku tanya kepada- samamu. Al-Quran Saya ini kan baca- datangnya dengar Al-Quran Dengar ini dulu, datangnya saya baca dengar di dalam Al-Quran ini Al-Quran. datangnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Dengar. Di mana ayatnya? Mana? Nah, terus yang kamu bawa ini apa? Cerita tentang Nabi Musa. Allah berbicara langsung kepada Nabi Mana Musa. sih Kamu kamu? dapat cerita itu dari mana? Di dalam Quran Allah Iya, siapa yang berfirman menceritakan? kepada Musa itu Siapa yang ada. menceritakan cerita itu? Allah berfirman kepada Ya, Adam sekarang saya ada. tanya, siapa Allah yang berfirman menceritakan kepada kejadian Isa itu? ada. Al-Quran. Edis, siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan? Al-Quran. Siapa yang menceritakan? Al-Quran. Bro Edis, Itu berita udah gua bilang berita itu kalau disampaikan oleh siapa? malaikat teks Nggak tahu, akan nggak ada di situ berdebat dari kusir. siapa. Loh, kok ketawa? Nggak tahu. Terus kenapa kau Al-Quran katakan nggak Musa dikasih bicara tahu langsung itu kepada dari Allah? siapa.
Quran Kenapa yang kau katakan? ngomong. Kenapa kamu katakan Quran yang bahwa ngomong. Allah bicara langsung kepada Musa? Kenapa? Quran yang ngomong. Quran yang berarti ngomong, kamu Allah percaya berfirman Quran? kepada- Berarti kamu Ini percaya bukan kepada masalah- Quran? Ini bukan masalah saya percaya Quran atau tidak. Quran bilang bahwa Loh, Allah tadi kamu berfirman mengatakan kepada Musa berbicara langsung kepada Allah Coba berdasarkan Al-Quran. Mana Dari mana perkataan informasinya itu Allah kamu berfirman terima? kepada Muhammad? Di Quran mana? Allah Dari berfirman kepada mana Muhammad? kamu dapatkan cerita itu? Kamu mau dijawab berapa kali? Di dalam Quran, Quran Nah, di dalam mengatakan- Quran, berita itu datang kepada siapa pertama kali? Quran ngomong bahwa Oke. Allah berfirman kepada Quran Muhammad, ngomong, siapa dan yang Musa. terima pemberitaan itu? Nggak ada di sini yang siapa penerima. Jadi kenapa bisa ada di tanganmu Al-Quran itu? Ya, Dari itulah mana yang datangnya? saya pertanyakan dari mana Quran ini, dari mana asal usulnya? Karena di sini nggak ada siapa dari siapa ke siapa. Kalau kamu baca Lucu surat kamu, Paulus, Edis gantian, Edis. Edis. kalau Edis, kamu Edis baca gantian. surat Paulus, Edis ada di gantian. situ dari Paulus Edis kepada gantian, jemaat gantian. di Korintus. Ya Gantian, itu Edis. kan memang surat kabar. Iya, iya. Itu kan surat Sekarang- pemberitaan. Oke, Quran dari siapa? Itu Oke, pemberitaan. Oke, Quran dulu. dari siapa? Bro Zuma, Bro Edis, Farhan mau bicara dulu sedikit. Silakan. Sebentar ya Bang Dis Farhan. ya, kalau kamu bernarasi seperti itu logikal falasi. Sekarang saya jawab ganti. Logikal Peristiwa falasi ketika turunnya ayat Al-Quran itu Musa masih hidup atau tidak? Saya tanya. Kalau menurut Islam, Quran itu katanya abad ke-7. Menurut kamu, Edis. Loh, menurut saya Menurut kamu. di Quran Saya itu nggak bangun ada konstruk- dia ngomong saya- abad ke-7, abad ke-6, ngomong setelah saya Musa sehatkan meninggal, logika nggak kamu, ada. Dis. Jadi saya sehatkan logika kamu. Saya tanya sekarang, ketika Al-Quran itu turun, ayat itu turun, Musa masih hidup nggak? Nggak ada di situ diterangkan Musa masih Artinya hidup atau enggak. kalau begitu penceritaan itu diceritakan kepada siapa? Loh, nggak ada di situ diceritakan Orang kepada bingung siapa. ini, Bang. Nah, Orang artinya bingung. kamu ini. sendiri tidak bisa Orang aneh. menjawab bahwa Al-Quran itu turun kepada siapa. Apakah waktu itu Kalau Allah kamu ketika turun baca ayat itu, Al-Quran itu loh, Farhan dari kamu lari Al-Fatihah. lagi, Saya kasih kamu contoh ini ya. suka lari Saya ketika kasih contoh. ini. Di Al-Fatihah dikatakan begini, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, Ar-Rahmanirrohim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Siapa yang ngomong di situ? Justin tahu bisa siapa diskusi yang dengan ngomong di baik situ, gak sih siapa. Justin? Coba siapa yang ngomong di situ? Coba orang kayak gini layak gak diajak diskusi? Coba. Loh, enggak, Bro saya Justin itu, nih mau dibawa kemana nih, Bro Justin? saya itu hanya Kamu tadi mendasarkan bilang apa yang Quran katakan. kalau Allah berfirman kepada Nabi Musa langsung. Makanya saya tanya, Ada ini saya uji dalam logika Quran. kamu. Sekarang saya tanya, apakah waktu itu Musa masih hidup atau tidak? Enggak dijelaskan di dalam Quran Musa masih hidup atau enggak? Loh, itu kan Loh, kata memang kamu nggak dijelaskan kok. Oke, Gimana sih kamu? sebentar. Enggak, coba kamu jelaskan. Coba sebentar, Farhan. Di mana di situ ada Quran masih hidup atau enggak? Di Sebentar, mana? Edis, Loh, sebentar. enggak, kau jawab dulu. Di Edis, dalam kamu luar biasa, Quran, kamu luar di biasa mana cara diskusi ada kamu. ngomong bahwa di situ Musa udah mati atau belum? Sebentar, Di mana? mau saya jelaskan, kamu bisa diam nggak? Kan Iya, saya di mana? bilang tadi, kamu tadi mengklaim Al-Quran turun abad ke-7. Oke, abad ke-7. Apakah Musa Bukan sampai abad saya yang ke-7? mengklaim itu. Kalian yang mengklaim itu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Loh, Oke, makanya kamu saya dengar, yang mengatakan bukan bahwa saya Al-Quranul yang Karim mengklaim itu, sebentar, tapi Dis, kamu Dis. yang mengklaim itu. Di dalam Quran nggak Dis. ada tanggalnya. Dis, Di Dis, dalam Dis. Quran itu nggak ada tanggalnya kapan Quran ditulis. Gimana sih kamu? Ini apa sih cara diskusi seperti apa Loh, sih? Kamu Di sehat ya dalam otak kamu? Quran memang tidak otak kamu ada sehat nggak? tanggal Quran itu ditulis. Otak kamu sehat gak? Kenapa Ya, gak kamu sehat tanya jam? gimana sih? Kamu gak tanya jamnya sekalian? Kamu gak Ini tanya? nggak ada. Di dalam Ya Quran ampun, ini itu orang- tidak ada Bro, tanggal Bro dan Edis, jam Bro Quran itu Farhan, ditulis. Bro Gimana sih kamu Zuma, tuh? Bro Edis. Ini Ampun, kalian kalau ya. diskusi begini, nanya sendiri, jawab sendiri, bangun kesimpulan sendiri, premis sendiri, nggak perlu Iyalah, didengerin sama iyalah. banyak orang kalau cuma begini. Saya lagi bangun argumen Tarik loh. dulu, Saya lagi satu tema lagi apa? membangun Nggak, argumen. tema kamu yang dengarkan substansial dulu. apa? Nah, gue tadi kasih pilihan Gini ke loh, Bro Kiki, Edis Kiki, karena kamu tadi saya Bro tanya Edis dulu, tidak Kiki. bersepakat Sebentar, dengan oke, saya. Edis, Kiki. kamu jangan banyak Kiki. bertanya. Kamu dari tadi Kiki. bertanya terus. Gini, Kiki, Kaisar, Kiki. Kaisar, Kiki, kalau Kristen kayak Kiki. gini kamu Iya, diam Bro aja, Edis. Kiki. Kaisar. Saya tanya kamu Kiki, ada nggak dalam Quran itu keterangan kapan Quran itu ditulis? Astaga, daga. Dalam Quran, keterangan Quran enggak itu pertanyaan ini enggak substansial, Bro Edis. Nggak Aneh ada gitu nggak? loh. Bukan, karena Farhan ngomong Kamu Gini. mau itu abad kamu mau ke-7. kamu mau minta gimana ayat bahwa sih kamu? Al-Qur'an ini diturunkan Bro. pada tanggal sekian jam sekian. Kamu mau minta ayat seperti itu?
Enggak, Kok saya konyol? enggak minta itu. Otak kamu kok konyol ya? Klaim bahwa Quran itu abad ke-7, sementara saya baca Quran itu ribuan Bro, kali ini saya baca gua Quran itu tawarin enggak ada di ide, situ. gua- Quran itu gua abad tawarin ke-7. Saya Gimana? juga tidak pernah Gimana sih? membaca Siap ribuan nggak? kali Bible. Membuktikan Yesus ketuhanan mengatakan umat Yesus itu Islam. Tuhan. Lah, mutar-mutar kan kamu. Kamu Bro, Edis, mengklaim membuktikan Ini bahwa orang Quran nggak itu layak abad sih. Gitu, ke-7, Freddy. sementara Nggak dalam layak Quran kamu enggak diskusi. ada ayatnya bahwa dia abad ke-7. Dis, saya akan diam. Saya akan diam karena saya malu diskusi dengan orang sekualitas kamu, saya malu. Ya, kamu Loh, bicara kok aja. Nggak apa-apa. kamu sendiri yang datang ke sini, kamu bilang bahwa Quran itu ditulis abad ke-7, sementara saya baca Quran ya sudah 10 tahun saya baca Quran itu, saya nggak ketemu bahwa Quran itu adalah ditulis abad ke-7. Nggak ketemu saya. Coba kamu tunjukin. Dari mana Mabok kamu ini bisa orang bilang Bang abad ke-7? Farhan. Bang Farhan Ya, mabuk saya- orang ini Loh, pasien saya malu. rumah sakit jiwa Betul Bang kayaknya. Zuma, saya malu. Masa minta ayat Al-Quran tanggal berapa, hari apa, Saya tanggal nggak berapa? minta gitu. itu, saya hanya Aneh, gitu. mengkonfirmasi klaimmu bahwa Quran kata kamu abad ke-7. Aku nggak mau diskusi sama kamu. Mohon maaf ya, Loh, mohon maaf. memang nggak kamu layak. udah ampun, Memang gimana saya sih? dari dulu memang sudah nggak mau, sudah jijik Nggak sama layak. dia. Loh, Nggak layak. Kamu nggak saya layak. ini Kiki, membaca atur saya, Al-Quran atur dengan Justin aja, Kiki. selama Justin 10 aja. tahun. Saya nggak ketemu dalam Quran itu bahwa Quran Ya, nggak apa-apa. itu Nggak ditulis ketemu, abad nggak Nggak apa-apa. urusan kamu. Itu Nggak dari ketemu, tamu, nggak nggak ketemu apa urusannya dengan kami. Ya terus kenapa Memang harus kalian ngomong abad ke-7? memang harus Penasaran deh, ikuti. Bang Edis. Apa Mau nanya dasarnya sama lu kalian siapa? ngomong itu abad ke-7? Emang lu siapa? Loh, Bang nggak Edis, mau apa nanya boleh nggak? dasarnya kamu bilang bahwa Quran itu abad ke-7? Bang Edis, Kan kamu sendiri nggak seandainya tahu Quran kamu itu ngomong memang apa perkataan gitu loh. Quran ini perkataan Tuhan kepada Nabi Muhammad, itu harus Di tertulis mana? di Al-Quran. Itu Oke. urgensinya apa? Karena kalian mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad dengan melalui perantaran malaikat Jibril. Sementara saya Nah, maka baca menjadi syarat Quran, dia harus tertulis juga di ayatnya. loh kalau gitu kalian ngomong gitu dari mana? Astaga, Nah, begini, gua kasih contoh boleh nggak, Bro tahu, Edis? nggak Gua tahu kasih contoh membangun ya. kalau orang nggak tahu membangun argumen itu ya kayak gini nih. Silakan. Makanya jangan kebanyakan isinya daging babi ya. Jadi kamu sekali-kali diskusi Lari- dengan ateis, lari diskusi dengan kemana-mana. akademis gitu ya. Ya, pemakan babi seperti ini. Lari kemana-mana lagi Farhan ini. Farhan. Begini, kalau gua menulis surat ke Bro Edis, dalam suratnya perlu nggak gua tulis juga bahwa ini dari Kiki ke Edis dalam isi surat? Perlu Kalau nggak? nggak ada dari kamu, saya bingung dari siapa nanti itu. Misalnya kamu Oh, tulis enggak, ya. itu dari Misalnya guanya, gini, itu adanya di kamu amplop, tulis begini. bukan di dalam isi oke. surat. Iya, mana di amplopnya Adanya di mana? amplop. Iya, iya mana? Di amplopnya Nah, mana coba? nah, Bahwa kalau di kita bicara amplopnya amplop, Quran, nanti kita bahwa, bicara bahwa itu dari konsep Allah kepada nubuahnya. Muhammad di mana? Amplop itu nanti bicara nubuahnya, tapi kalau isi Quran Lah. harus juga ada menulis bahwa ini dari Tuhan. Baik, Itu saya kasih seperti tahu gua sama menulis kamu. surat ke Baik, Bang Edis. saya kasih bahwa tahu ini dari Kiki, tapi di dengar dalam dulu. surat itu Ya, nggak Kiki, bisa. kamu saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kamu asal usul ya. Saya kasih tahu. Jadi gini, Hmm. dulu sebelum ada kalian ini, orang Kristen di Syria itu menyebut teks-teks liturgis mereka itu dengan kata-kata Keriana. Ya, Keriana. Keriana ini ditulis dalam bahasa Syria. Saya mau tanya sama kamu, percaya nggak kamu bahwa Quran itu adalah Keriana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Saya nanya loh, bukan menyimpul. Saya bertanya Tidak. sama kamu, percaya nggak? Tidak. Begitu Tidak juga gue percaya. tanya, apakah Baik. firman Sebentar itu dulu. yang Baik. tertulis di Sebentar. foto itu Edis kan itu tidak cuma juga. mau bertanya, dia nggak mau ditanya itu. Sebentar dulu. Gini Kiki. Saya mau bilang sama kamu gini. Iya. Saya mau bilang Quran Ya, itu tingkatkan Karena Karena kualitas mulutnya diskusinya Quran cepet itu gini, lebih Oki. besar daripada isi kepalanya Ya, ya, soalnya, ya, makanya cuma bisa kasihan. bertanya. ganggu Kasihan ini. netizen kalau mendengarkan seperti ini, kasihan Ganggu. lah. Yuk, Kasihan, netizen takut dimana perlu tergoncang. sesuatu yang lebih teredukasi. Enggak. Sesuatu yang lebih mengedukasi. Saya yakin pendengar juga, netizen juga akan malu mendengarkan diskusi Farhan, seperti ini. Mohon maaf ya justru Dis ya. dari tadi- Saya tidak mau menurunkan atau mendowngrade intelektualitas saya dengan diskusi sama kamu. Kamu nggak usah nyebut nama saya. Thank you. Lah kabur Farhan. Kabur dia. Ya, lanjut, Bro Edis, jadi gimana? gini Kiki, yang mau saya bilang sama kamu gini Kiki. Di dalam Quran ada kata-kata begini, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya mau tanya sama Iya. kamu, apa gunanya dalam bahasa Arab di situ? Apa yang kamu pahami dari dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya? Apa yang kamu pahami dari situ?
Bahasa Arab bahasa kaum di sekitar Nabi Muhammad menggunakan Iya, bahasa dari Arab. sini- Tapi dari kalau sini saya- gua dari meyakini sini. Baik, firman itu sebentar, tidak berbahasa. Baik, gini, Zulkifli. Dari sini saya tahu kalau kamu sudah tidak bisa berpikir secara logis. Saya mau kasih kamu umpama begini. Kalau kamu pergi Siapa? ke toko Gua apa buku, Zuma? kamu, Gua apa Zuma? ya, kamu. Kalau Zulkifli nanti langsung kejang dia saya bikin gini. Gini, Ya Kalau tadi kamu tunggu dulu, pergi ke tadi yang toko mana buku- yang dibilang tidak logis, yang mananya? tadi kan kamu saya tanya, apa maknanya dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti? Kamu bilang bahwa bahasa Arab itu begini, bahwa sekitar Muhammad itu berbahasa Arab kan gitu. Ya kan? Nah, saya mau bilang sama kamu gini. Kalau kamu pergi ke toko buku, kamu mau beli buku yang bukan bahasa Indonesia, saya kasih contoh misalnya Harry Potter, ya. Terus ditulis begini, novel Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kamu tahu nggak kenapa di situ ditulis dalam bahasa Indonesia? Loh, ini kan Bro Edi sudah tanya kemarin, yang firman itu siapa? Quran atau Muhammad? Gue bilang Muhammad. Kiki, Kan udah yang ditanya. saya tanya sama Masa kamu diulang-ulang? yang saya tanya sama kamu, kalau kamu pergi ke toko buku, di situ ada tulisan Harry Potter, novel Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia ngasih tahu ke kamu dalam bahasa Indonesia? Saya tanya kamu. Supaya bisa dipahami. Nah, dari sini juga kamu nggak tahu apa-apa. Gini, kenapa dikasih Loh, tahu? enak aja begitu, Gini, kayak gitu argumen sama kenapa Bro Edi. dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena Harry Potter itu tadinya itu bukan bahasa Indonesia. Sekarang dikasih tahu sama kamu dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia. Paham? Bro Edis, Paham nggak kalau kamu? Bro Edis menganggap Tuhan itu berbahasa, Tuhan itu terbatas. Artinya Tuhan itu berpikir. Kalau Tuhan berpikir, artinya Tuhan punya otak. Kalau Tuhan punya Ya. otak, berarti Tuhan itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi gini Kiki, kalau kamu baca Bible, tidak pernah ada Masa dalam Tuhan berbahasa? Kalau Ya. Tuhan berbahasa, Tuhan berpikir dong. Ya, sebentar. Kalau Tuhan berpikir, berarti Tuhan tidak maha kuasa dong. Kalau kamu baca Problem Bible, itu dalam akidah. di dalam Bible itu tidak pernah ada Dia nggak Tuhan punya akidah, ngomong Ki. begini. Bang Kiki, dia nggak punya akidah. Oh, ini Farhan. Makanya dia bahas nggak punya ketuhanan akidah. dulu, Tadi katanya baru Farhan konsekuensinya. menjilat ludah Konsep- sendiri nih. Loh, Farhan aku ngomong sama menjilat Kiki ludah kok. sendiri. Aku emang ngomong sama kamu. Aku ngomong sama Bang Kiki. Bang Kiki, orang ini Farhan tidak punya menjilat ludah akidah. sendiri nih. Ini nimbrung. Loh. Kalau Farhan Tuhan nimbrung. berbahasa, Aku artinya ada di Tuhan itu Komal berpikir. kok, ada di Komal dan Kalau aku Tuhan ngomong sama Kiki, berpikir, emang nggak berarti Tuhan boleh? punya Tadi otak. kamu bilang katanya kamu nggak level. Gimana sih? Ya aku ngomong sama Masa Kiki, Tuhan aku punya nyebut nama otak? kamu nggak? Aku nggak nyebut nama kamu kok. Jangan GR Jadi deh. gini, Ya, Kiki, jangan GR. kalau kamu baca Bible, nggak pernah dalam Bible itu Tuhan berfirman kepada nabinya ngomong gini, Yesaya, saya ngomong sama kamu dalam bahasa Ibrani ya. Ada. Saya ngomong sama kamu dalam bahasa Yunani. Ada. Kisah para Karena Rasul. bahasa Kisah itu para Rasul sendiri 24 nomor sudah 19. menjelaskan Paulus mengaku pada Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Dari sini Apa kau? Zulkifli ini nggak ngerti apa yang sedang dipercontohkan. Paulus mengatakan bahwa Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Itu bercerita Zulkifli. Barusan kau katakan. Bro Edis, Kamu kalau bilang tidak bahwa perlu Tuhan orang berbicara kalau dengan mampu aja di bawah bahasa standar Arab, kayak gini. kamu Percayakan Tuhan berbicara. berpikir. Ayo, masih mau kau? Edis, Tuhan maha Edis. suci dari berpikir loh. Masa Tuhan berpikir Masih untuk mau bicara? ngarang-ngarang bebas. Kisah Rasul 26 nomor 14. Yesus Itu berbicara Paulus kepadaku dalam bahasa yang Ibrani. bercerita. Ayo tunjukkan mana bahasa Ibrani yang Yesus ucapkan Itu kepada Paulus. yang bercerita Zulkifli. Paulus Sama ini. bercerita Ini sama ini. kepada Ini sama. orang Berarti kau bahwa akui bahwa kisah para dia rasul itu bukan firman berbahasa Tuhan. Ibrani. Berarti Sedangkan kamu yang akui bahwa berbahasa kitabmu itu berpikir tersusun. bahwa kitabmu itu bukan firman Ngapain Tuhan. kau Tapi menyampaikan ada pesan perkataan kepada Paulus. seseorang Makanya banyak dalam yang bahasa jumping dalam Masih mau? logikanya. Kisah para pewarta 3 orang 26 nomor 14. Kalian 3 orang Di situ loh, di dituliskan bahwa Paulus menerima firman 3 dari Yesus orang dalam bahasa kalian Ibrani. Muslim semua. Tunjukkan Ngomong kepada semua saya ya. mana kitab yang berbahasa Ibrani yang Paulus terima dari Yesus. Ada nggak? Kitab. Emang Sedangkan Al-Quran mengatakan diwahyukan dalam bahasa Di Arab mana ada- supaya manusia ada tahu orang Kristen bahwa ngomong asli daripada Yesus Al-Quran mengasih itu adalah kitab bahasa sama Arab. Paulus. Ngerti? Di mana Bukan ada supaya orang Kristen tahu bahwa ngomong ternyata bahwa Yesus Al-Quran memberi kitab itu kepada menciplak Paulus. dari kitab lain. Bukan begitu maksudnya, Edis. kan kamu Maksudnya muter-muter adalah lagi loh. agar manusia tahu bahwa ternyata Pertama-tama, original teks Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arab. diskusi itu, Maka Allah ya, menyatakan Kita berfirman itu dalam bahasa fokus Arab. kepada satu Paham ya? tema.
Paham ya? Satu tema aja. Udah, nggak ada yang mau. Siapa Kamu yang mau kau bilang- atur di sini, Edis? kamu bilang Ngapain kau Quran yang mau itu atur? dari Allah. Lu siapa lu? Kamu Ya, bilang Quran di dalam dari kitab Allah kepada Kisah Para Muhammad. Rasul 26 nomor 14, Di Paulus mana mengaku ayatnya? menerima firman Quran dari dari Yesus Allah dalam kepada bahasa Muhammad. Ibrani. Tunjukkan kepada saya mana bahasa Ibrani yang diterima oleh Paulus dari Yesus, mana? Tunjukkan. Lari kemana? Ayo. Julkifli? Ayo. Apa yang dibahas? Tunjukkan. Emangnya Kalau ada dikatakan orang dalam Kristen Al-Quran, ngomong Al-Quran Yesus itu kasih kitab? difirmankan dalam bahasa Arab. Gak Faktanya ada. hari ini Al-Quran masih bahasa Arab. Sekarang Nggak mana ada kitab yang orang diterima Paulus Kristen dalam bahasa Ibrani? ngomong bahwa Emang dalam Yesus Kristen ngasih itu kitab. Tuhan bicara bahasa Ibrani. Nangis. Kalau dalam Kristen, Nangis lo. Bagaimana? Bro Edis, kalau dalam Kristen itu Tuhan Bapa bicara pada bahasa Ibrani. Gitu nggak? Kepada para nabinya. Pakai bahasa Ibrani emang. Astaga Kalau- naga. Iya. Runtuh iman lo. Runtuh Kalau akidah lo. tertulis di dalam kalau tertulis di dalam Bible ya berbahasa Runtuh iman Ibrani. lo. Runtuh akidah lo, Dis. Waduh. Kenapa saya Bahaya katakan ini. berbahasa Ibrani? Aduh, Karena nabinya Kristen, berbahasa bahaya. Ibrani. Bro Edis itu cuti malam namanya. Masa Bukan. Tuhan berlogika, Tuhan berpikir. Allahu Berbahasa Akbar. itu artinya berlogika, berbahasa itu artinya berpikir. Masa Tuhan berpikir? Please dong, Tuhan itu suci. Ya berpikir lah, masa Tuhan Nggak- nggak berpikir? Batu mah kalau nggak Nggak Tuhan tidak berpikir. berpikir. Tuhan tidak berpikir. Tuhan itu maha tahu. Kalau yang nggak Paham berpikir kamu? itu batu. Yang berpikir itu makhluk. Tidak berpikir. Yang berpikir itu batu. Gimana sih? Tuhan itu maha tahu. Dia tidak perlu berpikir Ini untuk udah debat tahu. kusir ini. Paham? Masa Tuhan Kusir. berpikir? Iya, Hanya ya Tuhanmu nggak itu yang apa-apa, berpikir, Tuhan yang berfirman nggak dalam berpikir hati. itu. Iya, Hanya yang Tuhan tidak kau itu. berpikir itu Tuhanmu nggak masalah itu. Kalau Tuhan berpikir- Astagfirullahaladzim. Kalau Tuhan nggak berpikir nggak apa-apa. Berpikir itu aksiden. Aksiden itu sandangan pada Tuhan. Berarti Tuhan bergantung kepada keberpikiran. Iya, Itu nggak masalah menunjukkan itu Tuhan kalau tidak kamu suci. kalau kamu bilang bahwa Tuhan du- nggak itu berpikir nggak dualisme loh. masalah. Batu Loh, itu pun nggak Tuhanmu yang berpikir kok. berpikir. Kalau Tuhanmu iya. Batu berpikir Kalau nggak Tuhan- saya tanya. Kalau Tuhan kami itu Nggak, saya maha tanya tahu. sama Ngapain dia kamu. berpikir? Batu berpikir. Yang namanya nggak? maha tahu itu Maha tahu tidak kok ada, ditanya. tidak butuh berpikir. Maha tahu kok ditanya Yang butuh neraka udah penuh berpikir atau belum? itu adalah makhluk yang punya Loh, kelemahan Di sehingga dalam dia berpikir Quranmu untuk tahu. Itu ditanya apakah neraka sudah penuh. Loh, kamu tahu nggak itu? Makhluk terjemahan. Makhluk terjemahan sih. Udah, Di dalam Quranmu udah. itu Udah ya, ditanya. teman-teman. Allah itu Eh, nanya apakah Bro, neraka sudah Bro Kiki. penuh. Mau lari Ya. nih. Kiki, Oh, udah, saya Bang Irfan. pamit Silakan, ya Bang di sini Irfan. sudah asar, Lari nih. sudah asar di sini. Oke, kawan. siap. Kiki Terima lari. kasih. Lari Ya, jemput. Lagian, janganlah. Enggak apa-apa saya dikatakan lari dari Bro Zuma, orang. gua Lari lah mau kau, ngomong ya. sebentar lari. dong. 20 detik. Iya, silakan. Bro Zuma. Iya, Ada iya. Peras sama Naja ngajakin gue berdebat Sunni Syiah, tapi semalam nggak jadi hadir. Mau diadakan nggak, Bro Zuma? Coba dijadwalkan lagi dengan beliau. Tapi di room yang netral, di roomnya PB. Masalah nggak? Enggak masalah. Oke, nanti dikontak lagi ya. Thank you. Iya. Jadi Edis, saya mending berbicara dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang blow on. Saya pamit. Assalamualaikum. Iya, kabur lah.